Jumpa lagi dengan saya, Reki Daryanto. Di sini saya akan coba memberikan sedikit pengetahuan saya tentang cara pembuatan kandang unggas. Untuk kandang ini bisa digunakan ayam, bebek atau itik, atau jenis-jenis unggas yang lain. Saya tidak menyampaikan bahwa kandang saya ini bagus, tetapi ini suatu konsep cara pembuatan kandang yang menurut saya cukup ideal. Tinggal nanti disempurnakan saja apa yang saya sampaikan, informasi tentang cara pembuatan kandang daripada unggas ini. Di sini saya membuatin kandang 2 tingkat, di mana di tingkat pertama seperti rekan lihat, saya menggunakan kawat dan ada bambu dan ada kayu. Tetapi untuk rekan-rekan dalam membuat kandang ini silakan disesuaikan saja dengan selera atau kemampuan daripada cuannya rekan-rekan, atau sesuaikan dengan keahlian rekan-rekan. Intinya bahwa unggas yang kita pelihara terkurung atau terkandangi. Di sini rekan-rekan lihat, ini saya piara entok. Sedangkan rekan-rekan ketahui bahwa memelihara entok atau bebek itu sangat merepotkan dalam hal kita manajemen daripada kotorannya. Karena setiap hari entok ini atau jenis bebek yang lain ini kotorannya sangat banyak. Sedangkan rekan-rekan juga masih pernah memelihara ayam. Untuk jenis ayam itu kotorannya juga sangat banyak. Tapi bedanya kotoran ayam atau burung puyuh dengan kotoran entok atau bebek ini dari sisi volumenya. Karena kita ketahui bahwa entok atau bebek ini makannya lebih banyak, kemudian minumnya juga lebih banyak, sehingga kotoran dan air bercampur sehingga membuat kotoran itu lebih basah. Cara mengatasi hal tersebut, saya mencoba membuat kandang atau konsep kandang menurut saya lebih baik daripada kita membuat kandang seperti yang selama ini kita buat. Di sini rekan-rekan lihat, untuk bentuk kandang saya rasa sama. Ada menggunakan kawat, ada bambu, ada triplek, itu disesuaikan. Tetapi di dalam hal ini saya membuat satu kandang dalam bentuk ekstra. Di sini ada kelebihan daripada kandang tersebut. Disinilah kita berikan tempat air minum. Di sini rekan-rekan lihat tempat air minum, sehingga pada saat ternak kita minum, air tumpahan daripada dia minum ini tertampung di dalam ember. Dan basahnya kotoran daripada peliharaan kita tidak masuk di area tempat kandangnya, karena dia terpisah. Untuk hal ini rekan-rekan bisa dipagar semua atau yang lainnya. Dan juga dengan cara ini memudahkan kita di dalam pemberian tempat air minum, sehingga kita tidak perlu memasang atau menaruh tempat air minum itu di dalam kandang. Kemudian yang lebih menarik lagi, di kandang unggas yang saya buat seperti ini menggunakan konsep zero waste. Ada suatu perputaran, yang mana kotoran bebek ini saya buat seperti laci. Ini rekan-rekan lihat, seperti laci. Nah, jika bebek atau entok atau ayam atau burung puyuh itu
membuang kotoran, kotorannya ini akan direduksi oleh black soldier fly, dalam hal ini maggot. Yang mana maggot ini kita beli daripada telur maggot, satu kotak ini kurang lebih saya berikan 5 gram sampai 10 gram. Setelah dia menetas, saya taruh baby maggot ke dalam laci atau loker ini. Kita ketahui bahwa kotoran ayam atau kotoran unggas atau bebek memancing daripada lalat. Lalat bisa lalat hijau atau bisa juga lalat hitam biasa. Nah, itu akan memunculkan bau yang tidak enak di mana tempat kita memelihara. Tetapi di dalam menggunakan cara seperti ini, kotoran daripada entok yang saya biara ini bisa direduksi. Dan rekan-rekan lihat, tidak ada bau. Tidak ada bau seperti kotoran pada umumnya, karena kotoran tersebut direduksi oleh maggot. Dan ini kotorannya kering. Bayangkan jika rekan-rekan memelihara bebek dan tanpa dengan adanya maggot ini, tangan saudara apakah berani mengambil kotoran seperti ini? Dan ini sangat kering, karena kotoran bebek langsung jatuh, langsung dirusi oleh maggot, dan kita mendapat langsung daripada kotoran yang sudah diurai berupa kompos. Dan ini bisa kita manfaatkan buat tanaman di pekarangan kita atau di rumah kita, atau bagi ibu penyenang bunga, barangkali ini kompos yang sangat bagus. Inilah kompos dari kotoran unggas yang saya pelihara yang telah direduksi oleh maggot black soldier fly ini. Di sini kita lihat. Nah, dalam hal ini saya memberikan gambaran bahwa beternak itu tidak harus kita keluar kota atau kita harus mempunyai tanah yang luas. Bahwa kaum urban pun boleh beternak. Gunakanlah konsep kandang seperti ini yang ada lacinya untuk menampung daripada kotoran di kandang atas, dan yang di kandang bawah ditampung di loker yang paling bawah. Kalau ini saya buat permanen karena selanya lebih luas. Untuk jarak antar alas paling bawah ke dasar itu disesuaikan selera daripada rekan-rekan. Tapi kalau menurut hemat saya, minimal jarak antara kandang ini 30 cm. Kemudian untuk lebar daripada atau ketinggian daripada kotak ini cukup 15 sampai 20 cm. Sehingga ada ruang yang terbuka sehingga sirkulasi udara tetap berjalan. Walaupun di sini ada maggot-maggot ini yang mereduksi daripada kotoran peliharaan kita, tetapi dengan adanya jarak dan sirkulasi udara, kita mengurangi semaksimal mungkin terjadi amonia yang naik ke dalam. Fungsi daripada maggot ini juga, ini kita mengurangi daripada amonia yang bisa membuat ternak kita atau peliharaan kita bermasalah di kesehatannya. Karena dengan terurainya kotorannya ini akan mengurangi terjadinya gas metan akibat daripada kumpulan kotoran yang terus-menerus. Untuk memelihara atau memanajemen daripada kandang ini, kita minimal 3 hari atau 4 hari sekali kita mengurangi daripada media maggot ini. Yang saya maksud media maggot ini adalah sisa pakan
yang diurai oleh maggot ini telah berubah menjadi kompos. Nah ini yang kita kurangi 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Kemudian komposnya kita ambil sehingga terjadi pengurangan daripada media di dalam tempat penampungan kotoran ini yang mana telah kita isi dengan maggot. Untuk maggot-maggot yang ada di dalam kandang ini rekan-rekan juga bisa lihat, ini masih banyak maggot-maggot di dalam itu kita ambil maggotnya. Ini tidak langsung saya berikan ke ternak saya, tetapi maggot ini kita tampung di dalam wadah tertentu. Setelah kita panen, kita bersihkan dan kita biarkan 1-2 hari tanpa kita memberi pakan, karena maggot ini bisa 1 minggu lebih tanpa memberi pakan, dia masih bisa hidup. Nah setelah itu dia rada bersih seperti ini, barulah kita kasih ke ternak kita. Dalam hal ini saya memberikannya ke entok yang saya pelihara. Nah, dilihat bahwa entok itu sangat menyenangi maggot. Padahal di situ masih ada fur starter. Di sini saya memelihara entok dari jenis entok kampung atau serati, dan juga ada beberapa jenis entok rabon. Dan yang putih ini adalah entok jenis jumbo. Ini akan saya coba ternakan dan saya besarkan. Dan untuk jumbo ini umurnya baru 2 minggu. Jumbo ini. Kalau untuk rabon ini sudah 1 bulan. Sama dengan entok serati biasa. Di sini pakan-pakan yang diberikan inilah yang jatuh ke bawah kandang. Ini akan menimbulkan bau dan mengundang daripada lalat-lalat untuk datang ke kandang kita. Tetapi dengan adanya maggot di bawah, ini rekan-rekan bisa lihat tidak ada lalat hijau 1 ekor pun yang hinggap di kandang saya, dan bau daripada kotoran itu tidak ada sama sekali, sehingga tidak mengganggu tetangga-tetangga kita dalam kita beternak ini. Di sini saya juga akan berikan entok-entok saya ini dengan Azolla microphylla. Ini lihat, ini akan saya cobakan memberikan dengan Azolla. Jadi untuk ternak saya ini, selain maggot, saya juga memberikan dengan Azolla microphylla. Sehingga dengan cara ini kita bisa menekan daripada penggunaan pakan pabrikan. Dengan kita menekan kos pakan pabrikan, berarti keuntungan bisa lebih berpeluang bagi kita untuk mendapatkannya. Karena beternak ini selain hobi, kita juga harus memanajemen kos produksi, bagaimana kita untung. Setidak-tidaknya biaya pakan bisa kita tekan semaksimal mungkin. Inilah rekan-rekan lihat, hai jumbo. Nah ini sejenis jumbo. Ini masih kecil. Dan ini untuk kandang unggas saya ini, saya menggunakan terpal Sakura yang terbaik. Karena saat itu saya tidak ada dana untuk membeli seng, saya menggunakan saja terpal. Saya nggak tahu ini batas waktunya bisa bertahan berapa lama, tapi menurut orang untuk terpal yang tebal ini, yang jenis Sakura ini bisa bertahan cukup lama. Kemudian di sini saya buat terpal ini untuk melindungi jika saat musim hujan, atau unggas ini pada saat ukurannya masih kecil, agar angin tidak masuk ke dalam kandang pembesarannya. Di sini juga, ini hanya saya gulung saja untuk
kandang ini. Kemudian di sana juga ada lampu sebagai pemanasnya. Dan di luar ada kolam. Ini coba rekan-rekan lihat di atas ini. Ini bebeknya lagi berenang. Andaikan tempat air ini tidak saya buat seperti ini dan tempat air ini ada di dalam, bisa dibayangkan betapa beceknya kandang di dalam dan kotoran yang masuk ke dalam kotak kita ini. Dan itu pasti akan menimbul bau. Tetapi kalau kita buat seperti lobi atau teras daripada kandangnya ini, kita lebih aman. Tidak terjadi kandang yang becek dan bau. Sehingga di sini hanya kita kasih terpal. Dan pada saat airnya jatuh, dia akan terpampung di dalam ember penampungan ini. Demikianlah rekan-rekan konsep kandang unggas yang menurut saya ini lebih ideal, sehingga kita tidak terlalu capek di dalam membersihkan kotoran daripada unggas kita. Sampai jumpa lagi dengan saya di tutorial berikutnya.